Ada dua pertanyaan terkait masalah liqa. Kepada Allah, apa mungkin posisi kami itu masih berlumuran maksiat? Itu pertanyaan yang mendasar. Padahal syarat di antara beberapa syarat liqa itu harus ada sifat atau rasa mahabbah, takarub kepada Allah, sedangkan kami masih bergelimpangan dengan maksiat. Sebelum kami jawab, kami terangkan dulu terkait masalah maksiat. Maksiat itu ada dua jenis. Pertama, maksiat yang berkenaan dengan jasmani. Yang kedua, maksiat yang berkenaan dengan rohani atau hati. Maksiat yang berkenaan jasmani ini sudah ditata di dalam hukum syariah. Saya tidak mengurai, jenengan wis paham. Tapi maksiat secara rohani ini khusus terkait masalah iman. Masalah iman. Kalau salah iman disebut kita bermaksiat, syirik pada Allah. Dan syirik itu ada dua macam, ada syirik jali dan syirik khafi. Kita tarik ke belakang, atas MUU Allah terhadap kita sebagai makhluk yang dijanji itu adalah ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Setelah perjanjian itu sudah selesai dan ditandatangani oleh Allah dan disetempel, setempel gede ini saendi. Akhirnya wanafakhtu, dan kutiupkan roh iku ke jasad. Berarti roh iki duweni pekerjaan bimbing jasad. Bagaimana mungkin roh ini akan bisa bimbing jasad? Lah wong roh ini masih menjadi budaknya hawa nafsu, nggak bisa. Akhirnya sampai kapanpun ruhaniyah kita itu akan maksiat pada Allah. Bentuk kita maksiat adalah beriman pada selain Allah dalam segi aspek apapun. Contoh, ini ada syirik jali, syirik khafi. Jenengan ini oleh karena memakai cincin, berhubung cincin dulu itu dikasih asma, berarti ada khodami. Ngerti nggih? Oke. Nabi Musa mukul wong langsung matek. Mboten semaput. Matek Nabi Musa. Khodami. Akhirnya kita mempunyai iman, matinya orang itu karena ada khodam di sini, kami pukul. Iki syirik jali. Jelas. Lah terus apa bedanya ambek linggis sing senden ning omah digawin jojo? Juglang ya saged, pacul termasuk, arit juga termasuk. Zamane Pangeran Diponegoro duwe keris isok melaku dhewe, berjalan sendiri. Sama. Tapi syirik khafi ini tidak pernah diterangkan dan dijabarkan di tengah-tengah umat Islam, khususnya yang ada di syariah. Ataupun di tengah-tengah umat manusia. Syirik khafi apa? Di dalam diri kita ada satu pengakuan kalau saya yang melakukan segala hal apapun itu sudah syirik
Inilah maksiat. Lah, perbuatan ruhaniyah maksiat itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan maksiat secara jasmania. Artinya apa, Pak? Apa yang berlaku dalam jasmania maksiat itu secara syar'i itu tidak bisa menghalangi ruhaniyahmu untuk tidak wusul. Mboten. Sik bingung. Ngeten, Pak. Buka mungkin di dalam makalah berapa di dalam hikam. Ono wong laku maksiat dohir merasa asor, justru dheweke iso usul nang Allah daripada orang yang melakukan taat secara syariat merasa luwih apik katimbang wong liya. Ini gak iso usul nang Gusti. Niki wonten hubungane ambek aqaid 50 tadi, Pak. Wis jelas-jelas itu sifat wajib Allah manusia. Sudah tahu ini sifat wajibnya Allah mulai wujud sampai mutakaliman. Lah kok di situ kita sebagai manusia tidak memiliki sifat wajib kita akoni. Padahal sifat manusia itu adalah sifat kebalikan dari sifat wajibnya Allah. Kalau Allah wujud, lawane wujud Adam itu menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Dibalik, Pak. Kewujudane Allah iku gaib, kewujudane awak dhewe iku nyata. Uripe Allah iku gaib, uripe awak dhewe nyata. Lha wis. Akhirnya nggih kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah yang kusebut sebagai takabur. Lah, takabur sifat inilah yang menjadikan diri kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Atas pertanyaan jenengan, apabila sampean iki masih bergelumuran dosa maksiat secara syariat, mohon maaf. Manakala nah iki hati jenengan bisa melepaskan keakuan makhluk, saya pastikan bisa. Tapi bukan berarti oleh ngono maksiat ae terus. Bukan begitu maksud saya. Anda dijatuhkan dohir maksiat pada Allah secara jasmania, secara syariat itu ya Anda tidak akan pernah bisa mengatakan ini dari Allah jikalau hatimu tidak makrifat Allah. Nggak bisa. Pasti mengatakan nafsu. Anda pun tidak akan pernah bisa mengatakan jenengan taat ketika taat itu datangnya dari Allah. Mesti datangnya dari diri kita. Ada istilah ikhtiar usaha. Ini ada kaitannya dengan itu, kita nanti diurai nafsu di situ. Bapak Ibu, ayo dilihat dua syarat bisa bertemu Tuhan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, kalimah yang terakhir itu berbunyi gini: untuk menciptakan dalam dirimu menumbuhkan rasa rindu kepada Allah, rasa takarub dan rindu untuk bertemu pada Allah, karena satu, dirimu itu falyamal amalan solihan. Kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan yang bagus secara ruhaniyah manakala jenengan ini, mohon maaf, tidak ada di dalam hati keinginan bertemu Allah. Anda tidak akan pernah dalam hati muncul keinginan bertemu Allah manakala Anda tidak mau menerima dinu tauhid. Ini prosesnya.
Anda tidak akan pernah menemukan keterangan tentang dinul tauhid manakala Anda tidak dipertemukan Allah dengan guru akhirat. Di situ pun prosesnya. Jadi gak mudah di dalam diri kita itu akan menumbuhkan rasa rindu mahabbah terhadap Allah. Mboten saged. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa, enggak. Mesti jenengan prosesnya akan dimasukkan Allah di dalam pemahaman tauhid la ilaha illa anta. Baru setelah Anda masuk tenggelam di dalam bahru tauhid itulah nanti Anda akan merasa bahwasanya Allah itu dekat, indah, jamal dan lain sebagainya. Tumbuhlah rasa rindu, tumbuhlah rasa ingin bertemu. Akhirnya Allah perintah falyamal amalan solihan. Ilmu yang sudah kuberikan padamu praktekkan dengan bentuk berkholwatlah dengan sistem penguncian dzikir sirul asrar. Ini Pak. Setelah itu jenengan asah terus. Ini yang kusebut sebagai su'aul basyirah. Jenengan asah terus zikir itu. Syarat yang ketiga, maka wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dengan sendirinya. Seiring berjalannya panjenengan zikir, dengan sendirinya selain Allah di dalam dirimu itu akan sirna. Ini syirik iki. Detik-detik iku akan hilang bersamaan dengan lampu makrifat, cahaya makrifat di dalam hati jenengan itu dinyalakan Allah. Sama dengan logikanya kita malam hari ini. Ketika lampu ini meninggal, mati, gelaplah. Ketika detik-detik menyala, maka sirnalah saat itu kegelapan. Seperti itu. Makanya sudah jelas wala yusyrik, jangan kau melakukan persekutuan atau menyekutukan Allah dengan yang lain saat kau ini beraktivitas. Pun benar. Barulah di situ yang disebut pertemuan akan terjadi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita dalam rangka untuk makrifat pada Allah mengikuti sistem Mu'tazilah atau situ ya memang Jabariyah ya, Jabariyah atau Mu'tazilah. Memang di situ agaknya sistemnya itu berbeda, Pak. Ada yang memakai Mu'tazilah itu Jabariyah atau Mu'tazilah yang harus meninggalkan hukum syariat. Apa itu Jabariyah ya? Jabariyah atau Mu'tazilah? Pokoknya di antara dua itu. Yang satunya masih tetap syariat itu gak ditinggalkan. Jenengan kali kula nek ngaji sing cerdas. Sampeyan tangkep guru-guru kita maksudnya bagaimana meninggalkan itu. Sebetulnya dua sistem itu nggak ada yang salah menurut saya. Yang dikatakan meninggalkan syariat itu keakuan dirimu yang melakukan itu loh Pak. Paham nggih? Terlepas daripada itu kecuali kita diletakkan Allah di khos, ini maklum Pak. Lah mesti wong gendeng kok hukumi piye? Mboten saged toh? Ngeten lho Pak. Kemarin sudah saya jelaskan. Ketika jenengan iki sudah memegang sirul asrar dan tahu cara memfungsikan dan melaksanakan, maka ketika syu'aul basyirah menuju ainul basyirah, disinilah ada satu kejadian yang nyun sewu menggetarkan hatimu. Cara dunia langsung jogrok. Ibaratnya dunia langsung hancur.
Kalau bahasa orang yang berkuliahan, kuliah ya, spektakuler. Nah, Mbah gak ngerti apa sih spektakuler itu. Mengagetkan, Pak. Karena tidak pernah kita alami sebelumnya. Apa? Di situ jenengan itu ditarik oleh Allah, ruhaniyahmu itu dari muhadharah langsung musyahadah atau mukasyafah ke musyahadah. Nah, ketika detik-detik di musyahadah itu loh spektakuler. Artinya mesti ruhaniyahmu itu diputuskan Allah dengan hubungan selain pasti putus. Jadi hatimu tidak akan teringat dengan apapun dan siapapun. Hati loh Pak ya. Kalau dijatuhkan di dalam khos otomatis sekalian saakale ikilah jenenge wong gendeng. Ditanyai dari mana son? Jawabe sapiku mana? Pitu. Wis gak nyambung wis. Gak nyambung. Lah Allah meletakkan jenengan dalam posisi khos ini urusannya Allah. Apakah 1 jam? Apakah 1 hari? Apakah 1 menit? Itu urusannya Allah. Sampai nggak bisa lapo-lapo. Jangan pernah Anda membantah. Jangan pernah ada reaksi Anda untuk melawan. Jangan. Estu jangan. Nyun sewu. Kula niki jenderal, jenengan kopral. Sampai kesalahan. Apapun saenakku lah ngono ah. Menurut jenengan iku mang aku salah, sampean gak bisa membantah. Gak bisa. Menurut hati sampean gak cocok, sampean gak bisa membantah. Kalau sampean iku membantah, walaupun bantahan sampean miturut hukum itu benar, wis tah, iso-iso tak pecat, amen. Lho nggih. Jenderal siji punya hak untuk mohon maaf melegalkan, mengangkat pangkat kopral, ndukuri kopral, iku apa ndukuri kopral? Sersan. Iso sersan 2000 ngangkat wong situk dadi jenderal, saged? Mboten saged. Itulah hak prerogatif Allah. Wis kalau kita sudah duduk di dalam sirul asr kita nggak bisa membantah Pak. Sampai iku laksana seperti daun yang putus dari tangkai jatuh ke sungai. Lihat sungainya itu mengalir kemana? Ngalir ke utara, ya ikut aja. Babalah di sini dipangan gatul, dipangan gak usah sampai iku. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada bagaimana kok ya anakku, istriku nek aku gendeng gak dipek wong nganggo. Lah. Gak usah duwe pikiran sing seperti itu. Isinya kita itu sendika dawuh. Abot lho Pak. Abot. Katanya umumi ngomong gampang. Nek praktek wangel. Saiki tak wali. Olehmu angel iku sebebe mek titik oleh wis ngono ae. Asine ngoten. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Gampangnya perkara datang itu diawali dengan susah dulu. Yaiku sampai sering. Coba. Aku punya pistol, Pak. Nah iki. Nah, iki pistol ya. Jenengan tak gawani pistol, tak suruh membidik dan menembak sasaran. Jikalau kau tidak pernah latihan, bisa? Gak bisa. Bingung sing ditarik platuke iku mana? Gak tahu. Akhirnya gak bermanfaat.
Beda dengan teman-teman saya di instansi TNI Polri, sebelum dinyatakan ada SK, ada pendidikan dulu. Lah ngoten nggih? Diajar soal pendidikan. Pendidikan mistul, pendidikan nembak, pendidikan lari, pokoknya fisik. Tentang ilmu apa tentang. Lah, berhubung jenengan tiap saat dan waktu belajar bedik, bisa jadi Anda menjadi sniper, apa? Sniper, penembak jitu, bisa jadi. Karena latihan. Lah dia sebelumnya itu soro. Sama dengan kita. Ngomong gampang. Sampai oleh ngomong gampang masalahnya paham. Kok gak paham? Yo angel ngomong sampean. Lah saya kasih omong, Pak, kalau sudah masuk hakikat syariatnya tinggalkan. Nggak bingung kok sampean? Gak paham masalahnya. Kok paham? Gini maksudnya. Syariat tetap jalan secara jasmani, ruhaniyahmu itu harus tinggalkan rasa keakuanmu diri yang melaku. Berarti sing nglakoni sapa, Pak? Lah, wis genah ngono kok. Jadi antara Mu'tazilah dengan Zabariyah sebetulnya podo beneri. Oleh saling menyalahkan sebabnya murid gak oleh gak paham, gurune yo gak gelem jelasno koyok ngene mang. Wis acetok ah. Nek syariat sampean tinggal nyun sewu. Mangan iku syariat enggak? Sarengan. Yo jok mangan. Ngombe sarengat. Nama ngombe sarengat. Ya jok ngombe, Pak. Ngopi, ya jok ngopi. Lah terus, ya semeneng. Iku nek hakikat aja. Makanya tak paham no, Pak. Apa sih syariat itu? Ilmu-ilmu yang ada kaitannya dengan yang dilakukan oleh jasmani. Thariqah adalah nama sebuah aktivitas apapun. Itulah syariat thariqat. Sepanjang jenengan di dunia ya sik tetep syariat iku ya digawe. Lha ngaten niki. Yang orang Nasrani syariate apa? Ya kuwi. Orang Islam syariatnya apa? Ya kuwi. Ya sudah. Kalau saya simpel mawon, tidak melihat Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, enggak. Apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, itu syariat. Kuwabe itu syariat. Jadikanlah syariat ini ke hakikat. Bisanya ke hakikat Anda harus nyun sewu. Kuncinya memegang sirul asr. Sebab dengan begitu Anda akan lepas keakuan dirimu. Baru semuanya yang beraf'al itu hanyalah Allah. Nah ini wis. Iki makrifat wis. Anteng. Jelas nggih? Jadi menurut saya Jabariyah ambek Mu'tazilah itu dua sistem yang tujuannya muaranya adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Dalam pemahaman umum sementara itu adalah di antara dua itu Jabariyah kalau nggak salah itu melepaskan perilaku syariat wong syariat. Kalau Anda melepaskan syariat ya ojo mangan, jangan ngombe, istrimu gemehno arek Jaya Baru sing durung duwe bo leh kan gak syariat wis ya ojo kelambenan, Pak, ya muda wis gak syariat toh. Iki kalau kita ngomong syariat lo ya harus tinggalkan semuanya lah. Dengan bahasa politik isi dengan kulit. Lawang monyet ae kalau kayak gedang yang dipangan isinya bukan kulitnya. Masa sih kita bukan monyet kok dipangan sak kulite? Ngeten lho, Bos. Listrik iku ada min dan plus. Kau harus memakai komponen yang menetralkan antara keduanya.
Ini kalau tidak bertemu keduanya, gak muncul makrifat. Piye carane komponenane? Itu tadi Pak. Sistem Rasulullah dijatuhkan terhadap kita. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Laku sira kabeh seperti apa kau melihat aku melakukan ini. Kalau sholat ya sholat, kalau lainnya yang lainnya. Apa artinya? Itulah hukum syariat jadi hakikat supaya bisa jenengan ada di dunia secara umum tapi ruhaniyahmu sudah ada di akhirat gitu loh maksud kula. Wis cetok nggih. Lah nyapa sampean ngenteni akhirat sok sing pada umume wong kiamat kubra kok kesawen. Lho akhirat lho wis saiki, Bos. Mak sak klik niki lho, iya iki lho akhirat iku. Makanya Allah mengatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku di mana, cedek. Akhirat ini cedek. Katakan fa inni qaribun, dekat. Kalau kurang percaya Muhammad, kau katakan, yaudah aku yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat nadi. Wis nek urat nadimu iku dileboni driji loro, ilang sampean. Seret keturon sampean. Koyoke keturon. Tapi sadurunge keturon mecicil Udah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi menurut saya baik Jabariyah maupun Mu'tazilah iku gak salah. Saya mengatakan gak salah karena substansinya, intinya, endingnya semua itu menuju ke ahad. Lah proses perjalanan jalannya itu ada yang tinggalkan syariat, ada yang tidak tinggalkan syariat. Jenengan kalau tidak meninggalkan syariat secara ruhaniyah tetap mboten saged. Mboten saged. Ruhaniyah itu harus lepas, Pak. Secara jasmani silakan masih berlaku hukum syariat, tapi hukum hakikatmu itu ruhaniyahmu harus lepaskan keakuan dirimu yang melakukan. Berarti akan muncul keakuan Allah. Itulah imanul haq, yang kumaksud adalah iman yang sudah benar. Kalau kanjeng Nabi dawuh, itulah iman yang sudah sampai di ihsan. Dengan keihsanan imanmu itulah nanti kau akan bisa makrifat pada Allah. Sebab ihsan itu merasa Allah itu dekat. Anda sudah masuk di dalam tauhid anta. Anta berarti kamu, Allah sudah dekat. Setelah itu anta ambil ana, anta dengan ana itu nanti hilang. Sudah tidak ada anta, tidak ada yang ada diamlah hatimu. Sudah.